sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan atas hari baru yang masih Tuhan berikan bagi kami saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu, ajar kami Tuhan untuk dapat mengerti dan mampukan kami, agar kami dapat melakukannya sepanjang hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini Jumat 14 Oktober 2022 tertulis di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 1. Demikian bunyinya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tidak ada yang abadi di dunia ini. Hanya sementara, segala sesuatu pasti ada batasnya apapun itu. Firman Tuhan hari ini bahkan menggambarkan jika bumi tempat kita tinggal sementara ini seperti kemah, bukan rumah. Kita tahu bahwa tidak pernah ada tinggal lama di sebuah kemah, berbeda dengan rumah. Kemah hanya dipakai dalam waktu yang relatif singkat lalu dibongkar. Seperti itulah digambarkan bagaimana singkatnya hidup kita di dunia ini. Pasti akan berakhir. Lalu kemana kita selanjutnya? Firman Tuhan katakan Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus sudah memiliki tempat yang disediakan Allah, yaitu sorga. Kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh manusia. Sangat jelas hanya Tuhan yang mampu memberikan kediaman kekal tersebut bagi kita. Firman Tuhan ini mengingatkan jemaat yang ada di Korintus ketika itu yang sudah mulai mementingkan kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kota Korintus adalah kota pelabuhan yang menjadi tempat berkembangnya perekonomian yang sangat pesat. Namun sejalan dengan itu bukan hanya perekonomian yang berkembang, turut juga berkembang perjudian, pelacuran, bahkan percampuran banyak agama yang bisa membuat jemaat Kristen ikut terpengaruh. Itu sebabnya mengapa Rasul Paulus mengingatkan jemaat di sana bahwa sehebat apapun dunia menawarkan kenikmatannya itu hanya sesaat, sebentar saja. Dan begitu juga dengan kita di zaman sekarang ini. Hidup di dunia yang sementara inilah yang menentukan kemana kita kelak. Maka jangan pernah berikan hidupmu hanya dengan menikmati apa yang ditawarkan dunia ini. Bahkan meninggalkan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu kemana kita kelak? Apakah ke sorga atau tidak? Sebagai pengikut Kristus kita sudah jelas mengetahui bahwa jalan satu-satunya hanya percaya pada Yesus. Tapi apakah cukup hanya dengan percaya? Cukupkah hanya dengan status pengikut Kristus ke gereja menjadi jemaat lalu kita sudah terjamin masuk surga? Belum tentu. Kita harus menunjukkan, menyaksikan iman kepercayaan kita melalui hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yesus sendiri katakan dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jemaat yang dikasihi Kristus, sangat jelas bahwa kita harus melakukan apa yang dikehendaki Allah.
Tidak cukup hanya di mulut saja kita mengatakan pengikutnya. Tidak cukup hanya dengan menunjukkan ibadah-ibadah kita. Namun harus nyata melalui setiap yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu marilah kita tetap setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Bukan sebagai jalan agar masuk surga, melainkan sebagai tugas tanggung jawab yang sudah menerima keselamatan yang sudah diberikan Yesus bagi kita. Maka kita harus menunjukkannya melalui kesaksian hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar dapat menunjukkan kesaksian hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami merindukan agar ketika hidup kami berakhir dari dunia ini, maka kami akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga kelak. Ajarlah kami Tuhan untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu sepanjang hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai yang sudah lanjut usia. Berikanlah kesehatan, sukacita, kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupannya. Kuatkanlah yang sedang bergumul, hiburkanlah yang berduka, sembuhkanlah yang sakit, dan berikanlah apa yang menjadi harapan dan kerinduan setiap umat-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber segala sesuatu dan Engkau pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Maka kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ku alami dalam hidupku.